Jika Anda berada di Semarang, tentu tak afdol jika melewatkan bangunan penuh sejarah ini. Gereja Belenduk dibangun pada tahun 1753, bangunan ini menjadi saksi bisu yang mengiringi perjalanan kota Semarang. Nama Belenduk sendiri diberikan merunut pada bentuk kubah yang menggelembung atau pada bahasa Jawa disebut belenduk. Nama resmi gereja ini adalah Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel Semarang. Sebagai salah satu gereja tertua di Indonesia, bangunan ini telah mengalami perombakan beberapa kali. Pada awalnya bentuk gereja Belenduk ialah seperti rumah panggung adat Jawa. Bahkan gereja pun belum mempunyai menara di depan bangunannya. Bentuk yang kita lihat sekarang adalah hasil perubahan terakhir ketika De Wilde dan W. Wasmas membangun gedung ini di tahun 1894. Saat itu, gereja lalu dikenal dengan nama Koppelkerk atau Gereja Kembar. Juga disebut dengan Hervormd de Kerk atau Gereja yang dibangun ulang. Dalam buku Fasad Semarang Solo Yogyakarta, diyakini bentuk gereja mengadopsi Katedral Saint Paul di London. Ketika mereka masuk ke sini dan mendirikan gereja di sini, bentuk dari bangunannya itu seperti orang Jawa bilang rumah panggung ya. Rumah panggung beratap tajuk. Lalu kemudian dilakukan perombakan pada tahun 1787. 7 tahun kemudian dilakukan lagi perombakan, perubahan bentuk itu. Yang pada terakhirnya dengan bentuk yang seperti ini, dengan ada tambah 2 menara di depan gereja ini yang menjadi ada jamnya di situ, itu terjadi pada tahun 1894 sampai 1895. Dari sisi arsitektur, gereja Belenduk memiliki keunikan dibanding dengan gereja-gereja lainnya. Bangunan ini memiliki desain oktagonal atau segi 8 beraturan. Gereja Belenduk juga memiliki 8 jendela yang erat kaitannya dengan 8 penjuru mata angin. Menjadi satu masuk di dalam ruangan ini, artinya di situ mau melambangkan bahwa semua umat yang datang di dalam ibadah kepercayaannya kepada Kristus sebagai orang Kristen, dari latar belakang manapun sukunya, bangsanya, dari seluruh dunia itu diterima di dalam gedung gereja ini untuk beribadah. Bangunan yang luasnya sekitar 400 meter persegi ini memiliki bangunan induk yang disertai 4 sayap bangunan kecil lainnya. Orientasi bangunannya membujur dari arah selatan dan utara untuk menghindari sinar matahari secara langsung. Mengutip jurnal Mujiono tentang arsitek Belenduk, tatanan ruang bangunan diletakkan dengan bentuk denah yang menyerupai salib. Peletakan ruang ibadah pada pusat bangunan sesuai dengan teori Renaissance yang menganggap form sempurna tersebut adalah simbol disalibnya Kristus. Ruang utama terdiri dari ruang jemaat dan ruang konsistori. Terdapat mimbar persegi 8 yang berbeda dengan mimbar gereja lain. Mimbar yang biasanya menempel langsung dari tangga dibuat seolah-olah mengambang. Inilah salah satu keunikan gereja Belenduk. Ini terkategori antik, dia mengambang ke atas yang melambangkan bahwa dari atas inilah firman itu, sabda itu disampaikan kepada umat yang melambangkan kehadiran Allah, menyampaikan firman-Nya kepada umat. Lalu umat mendengarkannya, terus kemudian selesai ibadah mereka diutus kembali memasuki kehidupan sehari-hari untuk melakukan firman yang mereka dengar dari sini. Jika kita berniat menuju tempat alat musik, kita harus melewati sebuah tangga besi yang melingkar. Di tangga tersebut terdapat tulisan Pletriji Den Haag. Dari situs resmi Gereja Immanuel, kemungkinan besar tulisan itu adalah merek dari perusahaan besi tempat tersebut. Namun sayangnya, ruang musik sudah tidak dapat digunakan lagi. Tangga tersebut juga tidak bisa dinaiki akibat usianya yang sudah terlalu tua. Padahal, di ruang musik kita akan menemukan alat musik era Renaissance yang dulunya dipakai untuk mengiringi ibadah di tempat ini, yaitu orgel. Sayangnya, alat musik ini sekarang tak bisa digunakan lagi. Ya, inilah dulu orgel yang kalau sekarang namanya organ atau piano.
Nah ini dulu dipakai tapi sekarang udah nggak berfungsi lagi. Udah nggak ada spare partnya, sudah rusak. Iya gitu. Sebenarnya kalau ini diperbaikin gitu bisa atau emang udah tidak bisa diperbaiki? Tidak bisa diperbaiki, kalaupun mau diperbaiki itu biayanya cukup besar dan tenaganya juga kita harus cari dulu. Sampai ke Belanda. Akses untuk menuju itu? Melalui tangga ini. Oh, Ya, melalui tangga itu naik ke atas lalu dia bermain di atas. Biasa juga disebut organ pipa, alat musik ini menghasilkan suara dengan menggerakkan udara bertekanan melalui pipa organ. Setiap pipa akan menghasilkan nada tunggal. Dalam satu organ, jumlah pipa bisa mencapai ratusan bahkan sampai ribuan. Perjalanan alat musik ini dapat dilacak sampai abad ketiga sebelum Masehi di Yunani kuno. Kekaisaran Bizantium mulai memodifikasi organ pipa pada abad ke-7. Keterlibatan orgel pada gereja diyakini dimulai ketika putra mahkota kerajaan Frank atau wilayah Eropa Tengah menginginkan organ pipa pada sebuah kapel. Katedral Winchester di Inggris memperkenalkan orgel pada abad ke-10. Sejak abad ke-12, organ mulai berkembang menjadi instrumen yang kompleks dengan nada yang lebih bervariasi. Bahkan orgel dianggap menjadi perangkat musik paling rumit yang pernah diciptakan manusia. Alat musik ini hanya ada 2 di Indonesia, satu di Gereja Belenduk, sedangkan lainnya berada di Gereja Immanuel, Jakarta. Disinilah para jemaat biasa mendengarkan alunan khas musik gereja. Suaranya yang syahdu membuat mereka merasa lebih khusyuk ketika beribadah. Menurut Rene, salah satu jemaat, suara orgel juga bisa memunculkan gambaran masa lalu yang menenangkan. Kalau saya pertama kali dengar orgel ini pada saat ibadah, beda dengan kita dengar musik dari piano biasa yang dimainkan di gereja atau juga band yang digunakan pada saat ibadah, itu sangat berbeda. Karena saya merasa lebih dapat feel beribadahnya itu lebih hikmat dan juga muncul kayak memori atau membayangkan kalau saya ada di masa lalu di mana gereja dengan orang-orang Belanda dan juga banyak masyarakat yang hadir dan kemudian orgel dimainkan, itu sangat hikmat dan sangat berkesan buat saya. Ketika kita memasuki Gereja Immanuel, organ ini memang akan langsung memikat perhatian kita. Dengan corak coklat dan emas, organ buatan 1841 ini terdiri dari 1114 pipa ini tampak sangat megah. Jadi keberadaan orgel ini terkait erat dengan gedung gereja ini. Disesuaikan dengan rancangan organnya. Jadi ketika gereja ini dibangun di Belanda, di perusahaan J. Bats Company itu yang membangun orgel ini, mereka udah merancang desainnya gitu. Jadi orgel ini sudah ada sejak tahun 1843 di sini. Jadi memang sudah cukup lama gitu. Meski pada tahun 42 gereja dikuasai oleh Jepang, beruntung tidak ada kerusakan berarti pada organ pipa ini. Di Asia sendiri, hanya tersisa 2 orgel yang masih bisa dimainkan, tepatnya di Jakarta dan di Filipina. Menurut Pendeta Abraham, untuk memainkan alat ini perlu skill yang khusus. Ini yang untuk memilih jenis suara. Jadi perlu ditarik begini. Nah, baru kemudian pipa untuk trompet dia terbuka, ditekan di sini suara keluar gitu. Jadi ini untuk ditutup. Ini jenis suaranya. Lalu ini untuk tutsnya. Ya. Nah, ini tutsnya. Ini yang dibuat dari gading gajah itu. Dan ini masih ada label aslinya dari perusahaan J. Bats ya, dari Utrecht, Belanda. Ya, kalau nggak ngerti mainin bisa nanti jadi masalah. Ya, seperti itu. Lebih lanjut, Pendeta Abraham juga menyadari bahwa gereja sekaligus orgel di dalamnya adalah warisan sejarah dan budaya yang harus dipertahankan.